Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang update terbaru yang dilakukan Google. Khususnya update terbaru tentang Google Ads. Nah, jadi baru-baru ini ada update terbaru mengenai laporan istilah penelusuran. Nah, seperti apa update-nya? Yuk, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang update terbaru Google, yaitu perubahan pada laporan istilah penelusuran Google Ads. Yuk, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Perubahan pada laporan istilah penelusuran Google Ads ini terjadi tepat pada bulan September ini. Jadi mulai diberlakukan pada bulan September ini. Perubahannya adalah, nah berikut ini adalah notifikasi yang diterima oleh para advertiser. Nah ini ya, terlihat bahwa ternyata Google itu akan menyembunyikan search term atau istilah penelusuran yang memiliki volume kecil. Nah, kalau dulu teman-teman mungkin udah bisa melihat bahwa search term yang cuma ada sekali klik aja, itu bakal muncul pada laporan istilah penelusuran. Nah, tapi dengan adanya perubahan seperti ini, maka kemungkinan besar istilah penelusuran yang hanya sekali klik aja itu nggak bakal muncul. Nah, buat teman-teman yang belum menyadari perubahan ini, boleh deh langsung buka dashboard Google Ads-nya, kemudian perhatikan pada bagian notifikasi. Maka kemungkinan besar ada notifikasi seperti ini. Nah, jika teman-teman langsung teruskan dengan mengklik Learn More itu, teman-teman akan dibawa pada halaman dokumentasi Google. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya ya, halaman dokumentasi Google. Nah, kalau teman-teman lihat atau baca sekilas saja, pasti bingung ya. Karena pada halaman ini nggak ada menjelaskan tentang update terbaru Google ini. Penjelasan yang ada hanya menjelaskan tentang laporan istilah penelusuran aja. Nah, kemudian gimana? Nah, ternyata setelah saya baca-baca, ternyata itu pada bagian bawah, ada paragraf terakhir, itu terdapat penjelasan singkat, hanya satu paragraf yang menyatakan bahwa Google ada melakukan perubahan. Nah, ini disebutkan bahwa Google melakukan perubahan pada laporan istilah penelusuran dan akan mengurangi, gitu kan. Kita nggak bakal dapat melihat lagi laporan istilah penelusuran yang memiliki volume kecil. Dan ini dilaksanakan pada bulan September 2020 ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Google melakukan perubahan ini? Nah, ini terjawab kalau teman-teman baca artikel pada Search Engine Journal. Disebutkan bahwa Google itu sedang melakukan perlindungan terhadap privasi. Ya, untuk satu klik ya kemungkinan besar memang isunya adalah privasi ya. Nah, ini dia penjelasan lengkap Google. Penjelasan ini tidak dilakukan secara terbuka karena Google menyampaikan langsung penjelasannya ke Search Engine Journal. Oke, kita udah tahu perubahannya apa. Sekarang mari kita kaji dampak dari perubahan ini. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu ya, bahwa perubahan ini adalah menghilangnya daftar istilah penelusuran yang jumlahnya tidak signifikan. Nah, sayangnya Google itu nggak ada yang jelasin seperti apa signifikan itu. Nah, berapa jumlahnya? Apakah 20 klik itu signifikan gitu kan? 20 pencarian itu signifikan? Nah, apakah harus 100 pencarian dulu baru signifikan gitu? Nah, kita nggak tahu sama-sama apa kriterianya. Tapi yang jelas, kalau hanya satu kali pencarian, itu kemungkinan besar nggak bakal muncul dalam laporan istilah penelusuran. Hal ini bisa membuat beberapa efek bagi kita sebagai advertiser. Yang pertama tentu efeknya adalah kita akan membayar istilah penelusuran yang tidak kita ketahui. Nah, ini kemungkinan besar bakal terjadi kalau hal ini memang betul-betul diterapkan. Dan kalau jumlahnya besar, maka teman-teman pasti bakal rugi banget kalau ini terjadi ya. Kita udah ngebayar setiap klik, tapi kita nggak tahu apa yang diklik gitu. Pada search term apa mereka melakukan klik. Nah, itu bahaya banget. Yang kedua tentunya, masalah lanjutannya itu adalah kita bahkan nggak bisa melakukan mitigasi terhadap hal ini. Kita nggak bisa menghalangi pemborosan anggaran dari klik yang tidak kita ketahui ini. Karena apa? Karena memang kita nggak tahu search term-nya apa, gitu kan. Kita nggak tahu search term-nya apa, jadi kita nggak bisa masukin ke negatif keyword. Nah, ini bakal jadi masalah. Dan kemudian masalah ketiga tentunya, laporan istilah penelusuran ini tidak hanya untuk negatif keyword kan.
Nah, buat teman-teman mungkin menggunakan sistem ini untuk melakukan perluasan kata kunci. Nah, sayangnya hal ini juga bakal terdampak kalau memang istilah penelusuran yang jumlahnya kecil itu bakal disembunyiin Google. Nah, kita hanya bisa memasukkan yang memiliki volume yang tinggi, karena itu aja yang muncul gitu kan. Nah, artinya kalau udah volumenya tinggi itu kan berarti udah persaingannya juga tinggi kemungkinan besar ya. Kesempatan ini bakal hilang bagi kita sebagai seorang advertiser. Oke, sebagian teman-teman mungkin bakal ada yang bertanya, gimana kalau kita coba dengan download laporan cara manual dari Google Ads? Apakah bisa kita mendapatkan informasi ini? Nah, sayangnya jawabannya adalah tidak. Kalau teman-teman coba unduh laporannya dalam bentuk CSV atau apapun itu, maka teman-teman tidak akan mendapatkan data tersebut. Nah, silakan dicoba aja ya. Sepertinya Google memang sudah menghapus betul-betul data ini dari database Google, sehingga kita tidak bisa mendapatkan laporannya. Nah, ini saya melihat ada tren yang kurang bagus lah ya. Dalam beberapa waktu yang lalu, teman-teman pasti udah merasakan juga bahwa Google ada melakukan perubahan match type, di mana match type yang dulunya exact, betul-betul exact gitu ya, sekarang match type exact itu udah nggak benar-benar exact, bisa jadi broad juga kan. Nggak betul-betul tepat gitu. Nah, itu perubahan dari sisi Google Ads. Perubahan yang kedua ini juga menurut saya berdampak buruk bagi kita sebagai advertiser ya. Kalau bahasa yang digunakan Google itu adalah perlindungan privasi. Tapi bagi kita sebagai advertiser ini artinya berkurangnya transparansi dari Google. Dan ini tentu saja merugikan kita. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam kesimpulan. Jadi, kita sebagai advertiser itu harus semakin teliti melihat perubahan ini. Masalahnya, belum diketahui alternatif solusi dari hal ini. Jadi, teman-teman atau kita semua harus tetap memantau berbagai perubahan yang dilakukan oleh Google. Gimana caranya atau gimana triknya mungkin yang bakal bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, oke, mungkin itu aja video saya kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.